Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
Dari 3 ayat ini kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus, atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Luar biasa, pada minggu hari ini kita sama-sama di dalam rumah Tuhan di GBI Home. Dan saya percaya penyertaan Tuhan, pemberian Tuhan atas setiap kita sempurna, amin. Boleh saya undang Bapak Ibu Saudara untuk makin berdiri, kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Kau yang bertata di atas kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, penjagaan pelindungan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih. Sebelum kami memuji dan memuliakan Kau Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kesalahan kami Tuhan. Seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Dan semua kami lakukan
agar ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini berkenan di hadapan Kau Tuhan. Dan ibadah yang kami naikkan pada pagi hari ini memuji dan memuliakan Kau Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga mau membuka hati kami untuk setiap kebenaran akan firman-Mu. Dan kami percaya selepas ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati begitu berlimpah ya Tuhan. Dan kami boleh membawa kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan Kau lebih lagi ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang terbaik. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan, kita hidup karena kita percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, oh. Kemenangan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya Kau yang sanggup. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama imani. Kita punya Tuhan yang besar. Dia sanggup menggenapi setiap janjinya atas hidup kita. Percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, kami pulang membawa kemenangan daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan bukan berbicara tentang apa yang kami menangkan. Mungkin bukan berbicara dengan uang atau dengan pergumulan kita atau dengan apapun itu ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kemenangan yang kami terima daripada-Mu karena kami percaya. Kami izinkan Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga kami bukan hanya menerima kemenangan, tapi kami lebih daripada pemenang Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu. Izinkan Tuhan masuk ke dalam hidupmu. Izinkan Dia yang bekerja dalam hidupmu. Dan percayalah,
Engkau lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau sungguh Allah yang besar dalam kehidupan kami. Tiada habisnya Tuhan, kami kagum akan Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian kita. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Imanku bersepakat, kami bersepakat pagi hari ini Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan aku. Yes Lord, amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima, amin, kemenangan darimu. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik di Tuhan kita, untuk Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya pagi hari ini menjelang siang ini Tuhan, kami lebih daripada penang. Umat-umat yang lebih dari pemenang. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Yang percaya boleh kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kita semua di sini umat-umat yang lebih daripada penang. Amin. Sebelum kita puji Dia, kita meninggikan Dia, Tuhan Yesus kita, boleh berikan cos kiri kananmu depan belakang, katakan kamu lebih daripada pemenang. 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 Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
Umat-umat yang lebih dari pemenang, boleh berikan tepuk tanganmu yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey! Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, umat-umat-Mu yang di GBI Home semuanya lebih dari pemenang. Amin. Sorakan yes. Sorakan yes. Haleluya. Sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Tunjuk kanan kirinya. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, saya. Saya lebih dari pemenang. Yang kuat Bapak Ibu Saudara. Saya lebih dari pemenang. Yang keras. Sama-sama katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Karena kita umat-umat lebih dari pemenang, yang percaya pagi menjelang siang ini kita diberkati, kita dilimpahi begitu berlimpah. Berikan tepuk tanganmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sama-sama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati Tuhan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Buka tanganmu Bapak Ibu Saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku,
hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama ini berkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kamu diberkati, GBI Home diberkati, semua diberkati Tuhan. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan imanmu, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, boleh saya lihat senyum-senyumnya, sukacitanya yang diberkati Tuhan. Karena tadi saya lihat waktu pujian, kok mukanya aku diberkati. Itu bukan tanda-tanda orang diberkati Bapak Ibu Saudara. Saya merasa diberkati Tuhan, begitu luar biasa. Saya begitu bersemangat. Saya berharap saya bisa mengimpartasikan itu semua ke Bapak Ibu Saudara. Saya pengen lihat Bapak Ibu Saudara terus bersemangat waktu diberkati. Aku diberkati. Itu tandanya kita diberkati Bapak Ibu Saudara. Boleh saya lihat lambaian tangan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, semua mengangkat tangan. Boleh kita ulang pujian kita sekali lagi, amin. Amin. Sama-sama. Aku senyumnya mana Bapak Ibu Saudara? Yang diberkati Tuhan, karena Dia sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tunjuk kanan kirinya, kamu diberkati. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Tunjuk lagi, kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu atas kami sempurna. Berikan tepuk tangan-Mu yang terbaik. Katakan haleluya. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuki kebenaran firman Tuhan, boleh kita mempersiapkan persembahan kita untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara nanti yang belum menerima amplop, nanti bisa dibantu oleh hambanya. Mari kita satukan hati dalam berdoa.
Tuhan, puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kuasa layak bagi-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari menjelang siang ini Tuhan, sebuah kehormatan bagi kami untuk memberikan persembahan kami untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, yang kami persembahkan semua juga datangnya daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, waktu kami mempersembahkan persembahan kami, Engkau tidak pernah berhutang pada kami Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kami bahkan berlebih dari apa yang kami berikan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pemberian kami untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini, kami percaya akan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya bangku-bangku yang saat ini mungkin kosong, kami percaya Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang haus dan mau sama-sama bertumbuh di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami dengan bersukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ku tidak takut, ku tidak takut. Kami percaya Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan.
Yesus memberiku kemenangan. Siapa Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Pagi hari menjelang siang ini Tuhan, kami mau imani Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bukan kami yang memegang tangan-Mu Tuhan. Seberapapun kuat kami memegang tangan-Mu Tuhan, suatu saat nanti pasti akan lepas. Tapi pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami mau izinkan Tuhan yang pegang tangan kami. Waktu Tuhan pegang tangan kami percaya untuk selama-lamanya Tuhan tidak akan pernah melepaskan. Kami percaya Tuhan, waktu Engkau pegang tangan kami Tuhan, mungkin kami dalam keadaan sakit, mungkin kami dalam keadaan pergumulan yang berat, mungkin kami dalam keadaan keterikatan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan memberikan kami kesembuhan. Engkau pasti akan memberikan kami jalan keluar dan penghiburan yang terbaik. Engkau pasti akan memberikan kami pelepasan, karena kami percayanya Engkau Tuhan yang sanggup. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan, imani setiap pujian ini menjadi pernyataan imanmu bahwa Tuhan yang memegang kau. Apapun pasti Tuhan sanggup melakukannya untuk kita semua. Sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, naikkan dengan hatimu. Yesus memegangku, kami percaya Tuhan, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Lebih sungguh lagi, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, ya Tuhan, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan, karena tangan kami Engkau yang memegang ya Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami untuk menerima kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap taburan firman-Mu yang akan ditaburkan pagi hari ini menjadi rema
bertumbuh, berbuah, dan berakar lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami serahkan setiap seru doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dan Saudara Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Sebelum semuanya nih, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Saya kembali lagi diizinkan untuk membawakan firman di GBI Home Palem Galaksi. Dan seperti biasa saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Andi. Udah tahu ya, mungkin yang di online mungkin baru tahu. Oke, kita nggak mau perpanjang apapun hari ini. Saya mau tetap kita fokus dalam firman Tuhan. Terima kasih untuk WL, terima kasih untuk imam musik, singer, yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, multimedia, semuanya thank you, soundman thank you. Nah, hari ini kita mau bahas suatu firman Tuhan yang menurut saya menarik, karena bentar lagi kita akan menemui momen ini. Kita masuk ke slide-nya, saya sudah kasih, silakan multimedia. Muncul belum? Belum muncul lagi. Oke. Agak feedback, oke, sudah keluar. Nah, dia aja langsung seneng loh. Ya. Hari ini saya mau bahas tentang Valentine Day kah? Jadi kita tahu dong, setiap tanggal 14 Februari hampir semua dunia merayakan Hari Valentine, bener? Bulan depan, tepatnya ini udah Januari nih. Ini kita sadar nggak sadar kita udah mau akhir bulan pertama tahun 2025. Saudara, kedip dikit udah tiba-tiba mulai di Februari. Tidur dikit udah mulai tengah tahun 2025. Ini cepet banget ya. Nah, saya balik lagi ke firman Tuhan. Tanggal 14 Februari itu hampir semua dunia merayakan namanya tanda kutip Hari Kasih Sayang. Dan biasanya Hari Kasih Sayang dilakukan dengan cara apa? Kasih bunga, kasih apa lagi? Kasih coklat. Wih, pokoknya kasih hadiah lainnya kepada orang yang disayang. Dan pada tanggal 14 Februari itu dinyatakan tanda kutip Hari Kasih Sayang, dan diberi cover namanya Valentine Day. Saya nggak mau tahu, saya nggak mau ngerti kenapa namanya Valentine Day. Saya juga bingung kenapa nggak Love Day aja, kenapa nggak Sarang Heo Day, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti kenapa namanya Valentine Day. Tapi nih saya mau tanya, ada nggak di sini yang biasanya dulu yang merayakan Hari Valentine? Saya dulu merayakan. Waktu zaman SMP, SMA, aduh siapa ya yang kakak kasih aku ya nanti bunga, siapa yang kasih aku coklat dia tungguin. Terus pulang-pulang dikumpulin, nah ini dari dia nih, kayak gitu. Nah permasalahannya banyak pro dan kontra mengenai Hari Valentine pada waktu tanggal 14 Februari itu. Ada yang bilang lah nggak salah dong, menyatakan kasih sayang kita kepada orang yang kita sayang. Kita kan menyatakan perasaan sayang kita, bla 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 dan lain, itu yang pro. Yang kontra ada lagi, Kristen garis keras. Nggak boleh merayakan Hari Valentine, karena itu perayaan akan menyetujui perbuatan jahat dan sebagainya. Pokoknya nggak boleh deh merayakan Valentine sebagai orang Kristen. Ada yang begitu, ada yang pro, ada yang kontra. Saya mau tanya nih, siapa yang benar? Yang pro Valentine atau yang kontra Valentine? Boleh jawab? Ayo. Udah mulai takut. Pak Im di situ soalnya katanya. Tak kalau salah dipanggil ke kantor. Saya mau bilang nih, bagi yang pro, kalau saudara, ya nggak apa-apa kok, Valentine is okay, karena kan menunjukkan kasih sayang kita ke orang kita sayang. Tetapi permasalahannya, kalau kita hanya mewujudkan kasih sayang kita pada saat 14 Februari aja, you yang pro salah. Buat yang kontra, yang nggak setuju, dengerin baik-baik. Gak setuju Hari Valentine, tapi tetap bisa jahat, menyakiti perasaan orang lain, saudara, teman, sahabat, itu juga salah. Dan permasalahan jadi gimana? Hari kasih sayang bagi orang Kristen itu gimana? Pasti bisa jawab dong. Hari kasih sayang bagi orang Kristen yang benar seperti apa? Yaitu setiap hari. Bilang kiri kanannya setiap hari. Setiap hari. Saya nggak mau ada yang lihat kirinya terus lihat-lihatan diem aja. Saya nggak mau lihat.
Serius. Ada lihat kirinya juga. Enggak balik lagi, enggak ngomong. Sama-sama. Yuk, lihat kiri kanannya bilang, setiap hari Koroy, setiap hari Kodadi. Oke, pada khotbah hari ini, sharing firman Tuhan hari ini, saya agak panjang lebar, saya nggak mau tahan lama-lama karena saya usahakan kemas dalam 30 menit aja. Ada yang senang. Nah, berikut setnya kita akan bawa khotbah kita hari ini, namanya judulnya apa? Belum muncul ya? Belum. Gak apa-apa. Tati Tayang. Mana muncul please? Nah. Tahu Tati Tayang? Kasih tayang. Ini bahasanya anak saya, bahasa kapibara katanya. Tati Tayang. Setiap saya kalau main sama anak saya, ayo come on, dia kan lagi suka banget sama kapibara ya. Tahu kapibara kan? I want become kapibara. Dia ngomong biasa, oke, become kapibara. Langsung berubah suaranya. Hello everyone. Jadi ini namanya, saya bilang bahasa kapibara. Tati Tayang. Masalahnya, nih, ada yang melambangkan Kristus dalam bentuk perhiasan salib dan dipakai di kalung. Itu nggak salah. Ada yang melambangkan, oh saya Kristen nih, pakai apa? Pasang lukisan Yesus di dindingnya gede-gede segede gaban. Ada yang apa lagi? Pasang kaki Dian di meja, di lemari hiasnya di atas rumahnya. Itu nggak salah. Tapi lambang sebenarnya yang melambangkan Kristus itu sendiri apa? Sama bilang kasih. Kasih. Seringkali manusia tuh mencari-cari cara untuk mewujudkan, aku mau bawa fisik Tuhan Yesus ke dalam diriku. Suami istri bilang, supaya kita Kristen kelihatan, kita pakai kalung salib aja ya. Seperti supaya orang tahu kita Kristen, kita pajang foto Yesus. Kalau orang tahu supaya kita orang Kristen, kita beli kaos rohani, tahu kan? Saya pengikut Yesus. Yohanes 3:16 dan sebagainya. Permasalahannya nih, kebayang nggak sih? Kita udah lakuin itu semua. Kita pasang lukisan Yesus, kita pakai kalung salib, kita pakai baju rohani, di mobil tempelan John 3 ayat 16. Tapi kelakuannya kalau di jalanan masuk ke busway, zeng. Tulisan belakangnya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tapi masuk busway, set. Nah Tuhan tuh, masuk set. Nah, udah kayak gitu, siapa yang malu? Orang yang di lukisan, orang yang mati di kayu salib yang ada di dada kita. Orang yang membuat firman Tuhan yang ada di kaos kita itu. Siapa yang malu? Tuhan Yesus. Maka dari itu saya mau coba hari ini penting banget untuk bedah arti kasih dari dalam bahasa yang lebih sederhana. Kita buka yang pertama, slide-nya. Kasih. Dan itu dari firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat. Udah buat 13. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, murah hati, enggak cemburu, tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Sekali lagi, saya mau coba bedah satu persatu. Nggak usah lari-lari ke firman-firman kemana-mana. Dari simple satu ayat ini kita bahas yuk. Yang pertama, sama-sama bilang sabar. Udah? Oke, sabar. Gini, aduh hampir ngomong guys, kebiasaan nih. Gini saudaraku, untuk bicara sabar ke orang lain itu gampang banget. Saudara pernah nggak lagi sharing, cerita sama orang yang kita percaya, aku ada masalah ini, aku ada masalah itu, dan orang itu bilang apa? Sing sabar. Salah nggak orang itu? Enggak. Tapi kan untuk menjadi sabar itu kan sangat sulit. Nggak bisa muncul begitu aja. Setuju? Untuk menjadi sabar perlu namanya satu kalimat penting. Namanya taat. Bilang taat. Sama-sama bilang harus taat. Supaya sabar. Puji nama Tuhan.
Sabar, dia aja lagi belajar. Anak kecil kita harus belajar sabar. Wah. Oke, taat pada apa? Tentunya kita harus taat yang namanya kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan. Dan kalau ngomong taat, itu udah saya kasih 3 gambar kurang lebih, saudara mungkin udah menerka-nerka apa yang saya akan bahas. Saya akan bahas dari tentang yang pertama itu seorang namanya Abram. Tahu Abram? Abram itu nama sebelum Abraham diganti namanya. Abram pada saat itu dia adalah orang pebisnis ternak di negaranya. Dan saya mau bilang dia adalah orang yang sangat-sangat sabar. Saudara kebayang dong, waktu suatu hari, lagi meeting besar, pagi siang hari itu biasanya kalau kantor tuh kalau siang, habis makan siang kalau misalnya CEO atau manajer udah kasih ajak makan siang bareng, pulang-pulang pasti diajak meeting. Biasa kalau staff-staff diajak makan siang, entah habis makan siang mau ngomong apa nih si bos. Datang dong, ayo makan, masuk. Mau meeting, si Abram bilang. Kita mau meeting nih, ayo ada apa nih? Bagian marketing gimana baik marketing? Marketing ngomong, Pak Abram, masalah nih Pak Abram. Ini domba ada yang bulunya kusut, itu keringin lagi. Pak Abram, bagian keuangan nih mau ngomong ada gimana? Ini gudang A, gudang B udah habis kontraknya, perpanjang udah, oke. Terus masalahnya apa? Gudang C nih masalah nih, perpanjang apa nih? Perpanjang kontrak, oke, perpanjang aja. Tapi masalahnya Pak Abram, mesti 2 tahun. Berapa? Setahun berapa? 10 dinar. 2 tahun 20 dinar diminta ya. Nego 15 dinar. Nah terakhir Pak Abram ya, bagian apa? Sosial media. Sosial media tuh waktu itu. TikTok live sepi Pak Abram, nggak ada yang nonton. Itu ganti hostnya kata Pak Abram. Nah pokoknya lagi meeting besar, tiba-tiba satu telepon bunyi, kurung. Dan langsung bilang Pak Abram, diam semuanya. Lu diam semua dong, kalau ada manajer ngomong gitu udah diam semua dong. Kurung. Diam ya, diam deh. Dia angkat teleponnya. Halo, satu suara lembut. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan rumah bapamu ke negeri yang akan tunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan berkati engkau serta membuat masyhur. Engkau menjadi berkat, aku membaikkan orang, berkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, bla bla bla. Pokoknya disuruh apa? Disuruh ciao. Abraham disuruh pergi. Satu kata Abraham. Iya Pak. Itu kan anak. Bayangin, ini saya pernah kerja kantor, lagi meeting gede, tiba-tiba lagi ngomong bla bos diam, angkat telepon, kita diem dong, bos tiba-tiba ngomong pelan-pelan, iya pak siap, ada masalah apa lagi nih, problem apa nih, apa jangan-jangan hostnya nggak masuk nih TikToknya nih, tutup telepon, ada apa, udah ada apa, kita satu kata buat dari Abraham buat staffnya, Abram maksud saat itu. Wah, bukan wah. Dia bilang apa? Kita harus pergi. Bingung dong staffnya, pergi ke mana Pak? Tadi habis makan pagi sore tadi kita. Kita harus pergi dari negeri ini, bawa semua usaha kita, bawa semua perlengkapan kita, anak buah semua bawa. Wow, repot. Apalagi bagian finance. Interupsi. Itu gudang A, gudang B baru diperpanjang kontrak. Gudang C rencana mau pokoknya langsung itu istrinya dong. Istrinya kebetulan nih wakil CEO. Dan kalau istri udah masuk jadi wakil CEO, tahu dong. Pak nggak bisa begitu. Ini kita mesti bikin pegawai aja. Kita harus taat. Tapi nggak bisa Pak. Ini perintah Tuhan. Pak nggak bisa Pak, diam. Akhirnya ambil lakban itu. Singkat cerita, akhirnya Abram pergi. Taat gak? Besok pagi dia langsung pergi. Dia bawa seluruh karyawannya. Dia bawa Silot. Dia bawa Sarai. Bisnisnya dia angkut. Dia pindah ke Bali, enggak. Dia pindah dari negeri itu, dia keluar. Itu orang yang sangat sabar. Saudaraku, saya pernah ngebayangin ya sama istri saya.
Kita bayangin nggak kalau kita pengen nih pindah ke suasana yang baru, kita mulai bisnis baru di tempat yang baru. Kita meeting dong, kita berdua, karena kita suka, kami berdua suami istri suka brainstorming bareng tentang usaha. Meeting, kita harus begini. Tahu nggak titik terakhirnya apa? Nggak jadi. Coba kalau kita pindah ke Bali, pada masih gini. Susah ya, nggak jadi deh. Meeting berikutnya, punya bakal pindah ke Surabaya. Gini. Nggak jadi deh, Jakarta aja. Paling deket, Tangerang deh. Gini. Akhirnya nggak jadi, susah deh. Yaudah tetap stay. Ujung-ujungnya nggak jadi. Tapi ini orang sabar dan taat. Ini baru satu contoh. Masih contoh lagi, Pak. Tembok Yeriko. Suatu saat Israel, guys, kita mau nyerang Yeriko nih, kata si Yosua kan. Wah, itu yang anak-anak Jim Israel senang tuh. Udah booking kan, udah gede-gede badannya. Kita mau nyerang Yeriko, siap. Udah gede, diangkat barbel, siap. Mau pedang apa kita bawa? Tombak. Kita siap perang nih, kata orang-orang Yeriko, anak-anak Jim. Udah minum protein banyak-banyak, kreatin sets. Tiba-tiba Yosua bilang gini, tapi kita nggak serang begitu. Terus gimana bos, kata orang-orang Jim. Kita mau kelilingin selama 7 kali, sehari tiup trompet sekali, sehari keliling sekali, pas hari ke-7 kita tiup trompet. Wah, anak Jim pada lemes tuh. Selama ini saya bulking buat apa ini? Otot gede nih, Pak. Setiapnya 7 kilo dada ayam saya makan, Pak. Dada saya gede, ototnya gede-gede kan. Udah lemes tuh ya, percuma dong nge-gym gitu. Akhirnya mereka taat gak? Mereka taat. Dan menang. Masih contoh lagi, Petrus dari malam sampai siang hari dia ngapain? Cari ikan. Dia nggak cuma ngobrol-ngobrol main TikTok, kan scroll TikTok doang. Dia cari ikan. Dia nge-update story lagi cari ikan nih, nggak gitu, dia cari ikan. Sampai siang hari ada satu anak tukang kayu ngomong apa? Weh Petrus, tebarkan sebelah jalamu sebelah kanan. Wah, ini nggak masuk akal katanya. Ini kalau misalnya kita nih kok ya, on the deal, kalau jago di mesin, tiba-tiba ada orang tukang masak, mendingan jualan nasi goreng kok. Kan kadang-kadang kita nggak bisa terima ya. Ini tukang kayu nyuruh orang yang jagonya expert di nelayan suruh terbalik sebelah kanan. Saya yakin dan percaya itu dari malam sampai siang hari, nggak cuma kanan kiri depan belakang salto. Udah nyelam cari ikan, kagak ada ikan. Tapi dia taat gak? Dia sabar gak? Dia ikutin tuh tukang kayu. Siapa tukang kayu itu? Tuhan Yesus. Terjadi apa? Penuh ikan, Pak. Ibu nggak bisa ketarik. Siapa tahu kok jual nasi goreng kami kok. Iya bener, tiba-tiba itu penuh. Ini kan hal yang nggak logis, hal yang nggak masuk akal. Apa hubungannya kasih? Saudara pernah kerja, apalagi nih SCBD ya, tahu SCBD nggak? Itu tuh daerah yang paling, kalau pulang ke jam kerja kantor rasanya kayak apa ya? Itu jalan ya, kalau dalam 10 meter, 1 menit bisa jalan 10 meter, 20 meter, itu puji Tuhan, haleluya, berarti. Artinya apa itu SCBD? Macet banget. Ya, kok beri ya? SCBD itu macet banget ya? Macet banget. Akhirnya nyampe rumah, pulang jam 5, tank buru-buru pulang ngejar macet. Pas nih, nggak ganjil genap nih. Mobil gua ganjil nih, kata dia bilang. Pas pulang buru-buru nyampe rumah pun udah ngebut-ngebut, nyampe rumah 7:30. Parkir mobil dong, kalau nggak naik motor, standar motor, jebret. Matiin motor, buka jaket, aduh pegang nih, buka helm buat. Taruh helm di depan, taruh helm motor. Mati kunci stang, ntar aku dimalingin. Kunci stang, dia buka pintu, jebrek. Ada satu suara yang sungguh indah. Papa udah pulang ya, angkatin galon dong. Pak, itu anak dari tadi nggak mau belajar tuh. Gimana tuh? Pak, ini makan anak gimana nggak mau makan? Pak, ini PR anak belum selesai. Pak, besok mau bayar uang sekolah.
Waduh. Itu rasanya wah, ya. Antara dua nih. Gua ngamuk atau gua taat. Untuk menunjukkan kasih itu perlu namanya taat dan sabar. Angkatin galon ya, Bapak. Itu dia. Maksudnya gini, kasih itu aduh, kalau kita bisa merasakan kasih, apalagi kita bisa sabar, kita bisa merasakan surga sebelum kita ke surga sebenarnya. Amin. Amin. Lanjut kita poin kedua, kita nggak mau lama-lama lagi. Oke. Yang kedua itu apa? Nggak cemburu dan nggak sombong, nggak memegahkan diri. Kalau nggak cemburu dan nggak sombong itu ada satu orang yang namanya, ini kalau tahu ini udah tahu ya, namanya Zafnat Paneah. Tahu Zafnat Paneah? Zafnat Paneah itu ada gelar yang diberikan oleh Firaun pada saat itu ke seorang namanya Yusuf. Dan ini kalau saudara baca di Kejadian 42 sampai ini kan saudara tahu ya, jadi ini kan Yusuf itu, ini saya kasih apa ya? Kasih gambaran besarnya. Yusuf dibuang dan akhirnya at the end dia berhasil jadi orang yang berhasil menjadi orang kedua di Mesir pada saat itu. Oke? Dan at the end akhirnya dunia mengalami namanya kelaparan totally selama 7 tahun. Dan saudaranya yang ngebuang Yusuf harus pergi ke Mesir, mesti beli beras, minyak, pomade, apapun itu. Dia beli, mesti berangkat ke Mesir. Dan pada saat ke Mesir, mereka nggak tahu, saudara Yusuf nggak tahu kalau Yusuf masih hidup, apalagi jadi orang kedua di Mesir. Sampai sini ngerti, amin? Saya buat singkat-singkatnya supaya saudara sampai ngerti ceritanya nih. Dan pada saat itu akhirnya mereka ketemulah Yusuf. Dan waktu ketemu Yusuf, bayangin nggak kalau saudara ketemu sama orang yang jahatin saudara dulunya setengah ampun, saudara bisa bilang, aku akan mengampuni engkau. Apalagi udah dicak, tahu dicak, bisnis dibohongin, ditipu, orang yang kita udah baik banget kita ditipu, apalagi ini saudara kandung, saudara kandung sendiri ngebuang Yusuf. Pada saat itu Yusuf nggak bilang apa-apa. Yusuf apain tuh nggak? Yusuf prank dia mereka. Saudara baca sendiri 42 kayak apa, itu lucu banget. Mereka dikerjain, mereka ditanya tentang ayahnya gimana, kok seakan-akan si Zafnat Paneah itu ngomong sama saudara Yusuf, kok tahu tentang mereka semua? Ditanya ayahnya, adiknya ada nggak? Hingga akhirnya mereka disuruh pulang lagi. Bawa apa? Adiknya yang kecil. Siapa namanya? Benyamin. Sebelum bawa Benyamin mereka bilang, tunggu, kata si Yusuf. Yusuf itu iseng. Sebelum kau pulang Simeon dulu kutahan. Enak aja pulang gak bawa yaminan. Ditahan. Tapi di saat itu Yusuf masih bisa apa tuh nggak? Masih bisa nangis. Nangis bukan nangis ngakak ya. Enggak. Syukurin enggak. Dia nangis apa? Dia tersentuh. Ketemu sama saudara lagi. Dan pada akhir cerita Yusuf akhirnya menunjukkan dirinya dan mereka kaget. Mereka shock. Kok bisa adekku yang ku sikat abis-abisan itu dijual, dikerjain, tapi kok bisa nggak bales? Itu dia, nggak cemburu dan nggak sombong. Ini kalau misalnya di gereja baru datang Shalom, kalau ngobrol sama jemaat, tuh kalau salaman sama Paim senyum gak sih? Senyum, sama gua enggak lu. Hah? Iya. Kalau gua mau bugem bala bener, kalau salaman sama gua tuh gak pernah senyum dia. Oh iya bener, bugem tuh paling lu, gua salaman gak pernah senyum katanya. Kok Kevin juga katanya. Gua salaman sama dia Shalom, dia coba sama dia tuh, sama si Aha tuh. Oke, Kevin senyum banget tuh.
Nggak bener tuh kayak gitu tuh. Aduh, saya punya cerita satu lagi nih. Saya pernah saya pernah kerja kantor, dan pada saat kantor itu kan ada jam makan siang jam 12 ya. Dan pas jam 11 itu ada office boy yang keliling. Mereka keliling nanya, mau makan apa, nanti kita titipin uang, mereka belanja. Dan waktu saat mau kasih itu, teman sebelah saya waktu saya sama staff ngomong, kamu jangan kasih si Udin. Jangan minta sama si Udin. Kenapa? Kalau si Udin tuh sama anak itu tuh purchasing baru bayar tuh. Kenapa? Dan dia kan cuma tanyain belanja doang. Kenapa emangnya? Kalau gue nih pesen nih, gue dikasih terakhir. Kalau si anak purchasing, anak finance sama anak IT tuh dikasih 11.45, 11.40. Nah kalau lu 12, ya kan dia mengisi jam 12. Bayangin loh, sama OB aja orang bisa cemburu. Makanya saya bilang, kalau orang udah bisa cemburuan, terus memegahkan diri, pasti susah untuk mempunyai hati kasih. Dan kalau bapak-bapak bilang gini, saya tuh bukannya apa ya, saya kalau ngomong begini emang apa adanya. Saya bukannya sombong, tapi kalau ngomong itu mesti gas. Bisa tolong ambilkan air? Ada gas akhirnya. Tolong. Itu ada Gojek tuh. Teriak-teriak dulu. Nah, kalau ibu-ibu ada yang nggak cemburu kok. Aku nggak pernah cemburu, katanya. Aku cuma minta satu hal, katanya. Kata ibu-ibu gitu. Kalau suamiku lagi tugas di luar, aku minta dia cuma telepon aku setiap hari. Video call minimal 2 jam sekali. Dan kalau aku chat mesti balas. Aku telepon mesti angkat. Ibu, itu bukan gak cemburu lagi. Itu membabi buta. Kebayang gak kalau itu suami ibu lagi giting? Kering. Itu kenapa? Itu istriku Pak, telepon. Kenapa dia minta angkatin galon? Mau minta transfer. Puji apa tuh? Sama-sama bilang gak cemburu. Sama-sama bilang gak sombong. Kita lanjut ke poin terakhir. Cepet kan kalau sama saya. Nah. Haleluya. Poin terakhir guys. Saudaraku. Guys lagi. Oke, kasih itu suka memberi dan murah hati. Saya mengakui saya adalah salah satu orang yang terus belajar hingga sekarang mengenai perihal memberi. Karena jujur nih, bagi saya hal memberi itu sangat susah dan sangat tricky. Buat saya ya, kayak nggak tahu buat saudara. Kenapa? Saya perlu mikirin kadang-kadang saya mesti mikirin, saya memberi di tempat yang tepat atau saya memberi di orang yang tepat nggak ya? Atau enggak, saya sudah memberi dengan benar nggak ya? Tiga, apa yang membuat saya harus memberi? Padahal saya masih membutuhkan dan sebagainya. Ini saya. Kalau GBI Home mau memberi, mau saya beri semuanya. Kalau saya begitu, kalau mau memberi, saya banyak mikir. Dan saya masih belajar itu. Dan untuk sekali lagi saya bingung dan akhirnya saya melihat dan tanya Tuhan, belajar dari siapa hal memberi? Kita belajar dari ini orang lagi nih, sama nih. Ini bapak-bapak yang tadi lagi meeting, disuruh pergi, dia pergi. Siapa? Abraham ya, udah bukan Abraham lagi pada saat ini. Namanya jadi Abraham. Padahal ini singkat cerita lagi ya. Long short story, dia akhirnya punya anak dan dia sebenarnya udah menunggu anak, akhirnya punya anak namanya anak Ishak. Dan pada suatu hari setelah anaknya bertumbuh, tiba-tiba ada suatu suara dan bukan suara lagi nih, udah muncul WhatsApp tiba-tiba sekarang nih. Ting, Abraham korbanin anak lu. Dan Abraham lakuin nggak? Dia langsung intens melakukan dan taat pada itu. Dan dia berangkat. Di Kejadian 22, itu saudara baca sendiri, di Kejadian 22 sampai ayat 1 sampai 19, bagaimana Abraham mempersiapkan anaknya untuk jadi korban persembahan. Waduh, itu benar-benar sedih banget. Nggak pakai banyak nanya, besok paginya langsung siap. Percakapan Abraham dengan Ishak, saudara ingat? Ishak bilang apa? Di mana korban bakarannya? Dan Abraham bilang apa? Tuhan yang
Kan? Ibu, kalau misalnya suami belum transfer buat uang sekolah, bukan berarti nggak mau ditransfer. Lagi nabung. Jangan langsung dibakar suaminya. Suami juga. Kalau ibu-ibu masih belum memasak, itu lagi capek. Langsung dia taat. Dia nggak mau pusing dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup dia. Dan kalau Tuhan itu minta pada saat itu juga dia langsung oke, siap. Ini hal yang menurut saya kurang lebih berat banget. Saudara rindu-rindukan nih. Akhirnya punya. Tapi saudara harus memberi. Diberikan kepada yang lain. Dan sebagai bagaimana caranya itu. Dan saya berdoa sih, saya berdoa Tuhan tutup bungkus saudara, pagari saudara dengan malaikatnya, supaya jangan ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena saya percaya ini hal yang gak mudah untuk manusia, tanda kutip biasa, untuk melakukan hal ini. Tapi kita harus belajar, maka dari itu kita harus belajar namanya murah hati. Tapi ini bukan bicara tentang uang aja ya. Ini bukan bicara tentang materi, bukan bicara tentang harta benda, apapun yang saudara kenakan, apapun yang saudara pakai, apapun yang saudara miliki. Tapi ini bicara tentang apa? Waktu, jiwa, raga. Melayani nggak ada waktu. Saudara tahu nggak? Saudara tahu nggak? Orang apa yang nggak ada waktu? Orang apa yang nggak ada waktu kok? Thank you, Ci. Terima kasih. Orang yang gak ada waktu berarti orang yang mau kerja. Mau ngapain lu? Mau tidur di kubur. Saudara, kalau kok Kevin datang, ibu melayani ya, bapak melayani ya, jangan langsung ditengking. Dalam nama Yesus pergi kau. Jangan. Itu kok Kevin lagi kasih kesempatan untuk melayani. Jangan ya. Jangan bilang sekali lagi gak ada waktu. Entah kalau saudara bilang kok Kevin gak ada waktu Pak Kevin. Kok Pak Kevin bilang dalam namanya Yesus terjadi. Waduh, bener gak ada waktu. Nah itu jangan, kalau orang yang gak ada waktu itu cuma orang yang mati. Dan bicara murah hati sekali lagi, bukan tentang money, how kitchen, apalagi, Louis ya, duit. Bukan bicara itu aja, bukan materi, apapun yang kita punya, tapi tentang waktu, jiwa, raga, pikiran. Amin. Saya mau nutup firman Tuhan hari ini. Kasih kunci F. Haleluya. Nah gini, saudaraku. Banyak dari kita tuh, kan firman Tuhan hari ini kita banyak tentang arti kasih ya. Jadi kita kayaknya seakan-akan dikasih POV, point of view, cara pandang untuk mengasihi orang. Betul? Tapi ternyata untuk mengasihi orang itu, untuk mengasihi suami, istri, anak, orang yang kita benci, orang kantor, orang kerja, tetangga yang rese, ampun deh itu tetangga. Ini parkir lalu nutupin jalan gua nih. Ini rasanya tuh susah banget. Ternyata untuk mengasihi orang itu, yang tadi saya bilang semua tadi, sabar, murah hati, taat, nggak sombong, suka memberi, itu supaya kita bisa mengasihi orang. Tapi ternyata, if you want to feed someone, you have to be full first. Inggris dikit biar denger. So, kalau mau kasih makan orang, minimal kita harus kenyang dulu. Kalau enggak saudara kasih makan saudara comot. Sekali lagi bukan masalah makanan juga, kita jangan diartikan, oh kalau gitu saya mau kasih makan dulu nih, gagak. Ini bicara tentang kasih. Kalau saudara mau mengasihi orang, kita harus buka diri kita dulu dengan kasih. Dengan kasih apa? Kasihnya Tuhan. Mungkin kita merasa, oh baik-baik aja semuanya. It's really something fine in my family gitu kan. Kayak baik-baik aja di keluarga aku deh, gak ada masalah kayaknya. Tapi enggak.
makin lama semakin hamba dan tawar. Sepertinya kalau hidup tuh hidup hari ini, tidur, besok bangun lagi. Atau yang pikir begini, udahlah saya nggak mau ribut lah, saya mau fokus ke hal yang lain. Padahal jauh dalam diri kita tuh, kita juga pengen disayang. Kita juga pengen dikasihi. Tapi sekali lagi, untuk mencintai seseorang, harus ada cinta yang besar dalam hidup kita dulu. Dan untuk mencintai diri sendiri itu sulit kalau kita nggak punya cinta Yesus. Maka hari ini saya bawa tentang kasih, bukan sekedar saudara bisa mengasihi, tapi saudara bisa juga merasakan kasih. Haleluya. Dan saya amat percaya kalau kita merasakan kasih, kita bisa interpretasikan kasih itu dalam hidup kita. Sekali lagi saya ucapkan ya, kalau kita sudah merasakan kasih dan kita sudah menginterpretasikan kasih dari dalam hidup kita, saya percaya mujizat terjadi, pemulihan terjadi, yang sakit disembuhkan. Dan tahun ini tahun harvest, penuaian, bukan bicara tentang jiwa aja. Penuaian di mana? Di keluargamu, di pekerjaan kita, di usaha kita, di anak-anak kita, di apapun yang kita miliki, bukan hanya jiwa. Ketika kita merasakan kasih, penuaian terjadi. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Harapan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan, dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari Katakan, dia selalu pedulikan aku. Dia selalu peduli. Katakan, ku datang Yesus. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Pikul segala bebanku. Katakan, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapa, kami datang padamu Tuhan Yesus. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahkan hadirat-Mu, bahkan oh Tuhan, kehadiran-Mu, mungkin kami bisa mendengar dari orang lain. Tapi kami mau Tuhan hari ini gak hanya begitu aja Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Luka-luka yang kami rasakan Tuhan, luka-luka yang kami miliki Tuhan. Mungkin kami gak sekuat Abraham, mungkin kami gak sehebat Yusuf, mungkin kami gak senurut Petrus Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, lembutkan hati kami,
Lembutkan pikiran kami, buka pikiran kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu turun dalam hidup kami. Dan ketika kasih itu turun Tuhan, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan, bahkan penuaian terjadi Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, Engkau benar-benar menyentuh setiap hati kami Tuhan. Oh Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, kami sungguh butuh Engkau. Kami mau sungguh menerima semua anugerah-Mu Tuhan. Yang pertama, yaitu kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh ya ralabada syaralabara. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu katakan pemulihan terjadi, pemulihan, katakan mujizat terjadi, mujizat-Mu, katakan kesembuhan terjadi, kesembuhan kan terjadi, katakan penuaian terjadi saat datang di altarnya. Bapak, hamba sudah bersedia bicara Tuhan. Kami sungguh percaya, hamba sungguh percaya Tuhan, Engkau memeluk anak-anak laki-lakimu, memeluk anak-anak perempuanmu Tuhan. Peluk dengan kasih-Mu Tuhan, supaya kami pulang dari sini tidak sama dengan yang tadi Tuhan, tidak sama dengan yang lama. Kami memiliki kasih-Mu Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, keluarga kami dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan, usaha kami dipulihkan, bahkan kesembuhan terjadi dalam hidup kami, penuaian terjadi dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Kami terima semua itu, hai dalam nama segala nama, Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Bapak, kami mau ucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar, membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Andi Hardi yang telah menjadi saluran berkat-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu dan keluarganya dengan kelimpahan, kesehatan, umur panjang untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Gembala CK4, Pendeta Weliar Kauntu, dan semua gembala rayon dan cabang khusus serta gembala-gembala kul. Engkau yang urapi dan berkati semuanya. Kami berdoa secara khusus untuk Gembala GBI Home Palem Galaksi, Pendeta Immanuel dan keluarganya, Wakil Gembala Bapak Wisnu dan keluarganya, beserta tim KOR, semua pelayan Tuhan yang ada di GBI Home Palem Galaksi, beserta keluarganya Tuhan. Engkau yang urapi, berkati berlimpah, sehat, panjang umur, berhasil dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Presiden, Wakil Presiden beserta semua jajarannya. Berikan Tuhan roh takut akan Tuhan dan memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk penuaian jiwa yang luar biasa, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa, anak-anak, tua maupun muda, boleh berjumpa Tuhan Yesus secara autentik sebelum Tuhan Yesus datang. Kami berdoa untuk pemilik gedung, Engkau yang berkati berlimpah-limpah, sehat, kuat, panjang umur. Kami berdoa untuk lingkungan gereja kami Tuhan, RW 17, Ruko 1000 ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pengurus, Engkau berikan keamanan, kerukunan, dan damai sejahtera untuk lingkungan ini Tuhan. Kami berdoa untuk guru sekolah minggu, usher, imam musik, tim multimedia, tim pendoa. Engkau pakai, urapi, dan pakai lebih heran lagi Tuhan.
Dan pada akhirnya kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan di GBI Home Palem Galaksi ini. Engkau yang sembuhkan yang sakit Tuhan. Engkau kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Engkau buka jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau telah menjawab dan mengabulkan setiap doa kami Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari hamba-Nya. Kekasih-kasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah, yaitu berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat serba kecukupan dari Tuhan, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Silakan duduk saudaraku.